Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 9 Oktober 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Maleakhi, di mana ditegaskan bagi mereka yang congkak, yang tergolong orang-orang fasik, akan mendapat celaka. Hari Tuhan akan datang menyala-nyala seperti api yang menghanguskan jerami dan melulantakkan seluruh yang ada. Sedangkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan akan mendapatkan kasih karunia. Mereka menjadi milik kesayangan Tuhan. Mereka akan mengalami ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Hari Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak setia. Bagaikan jerami yang terbakar dengan mudah, demikian pula nyala Tuhan akan datang kepada orang-orang yang jahat. Mereka akan habis sampai ke akar-akarnya. Sedangkan yang takwa akan mendapatkan kesembuhan. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Ajakan Yesus untuk meminta, mengetuk, mencari dengan sungguh-sungguh dalam doa-doa mereka, maka pasti doa itu akan dikabulkan. Digambarkan oleh Yesus, seorang sahabat yang datang dalam perjalanan ke rumah seseorang sahabatnya tengah malam, dan ia minta kepada sahabat sebelahnya untuk meminjamkan roti. Meskipun dijawab, "Aku sudah tidur, aku tidak bisa bukan pintu dan berikan roti kepadamu." Sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan berikan apa yang diperlukan. Maka Yesus mengajak para murid dan kita semua, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Karena kalau kita yang jahat ini mau memberi roti kepada anak kita yang meminta roti, apalagi Bapamu yang di surga yang baik hati, pasti akan memberikan apa yang kamu minta kepadanya. Saudaraku terkasih, bacaan pertama sangat jelas pesannya bagi kita. Mereka yang setia dan bertakwa kepada Allah akan mendapatkan jaminan hidup. Sedangkan yang melawan Allah,
bertindak kejahatan akan dibasmi seperti api menjilat-jilat jerami. Hari Tuhan akan datang menyala-nyala seperti api. Sekarang tinggal pilihan kita. Apakah akan takwa kepada Tuhan, ataukah kita melawan Tuhan dengan tindakan-tindakan kejahatan kita? Kalau kita ingin terus bertakwa kepada Tuhan, konsekuensinya adalah hidup kita harus didasarkan atas sabda kehendak dari Tuhan sendiri, sehingga kita hidup dan karya-karya kita sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun tidak mudah karena dunia menggoda kita, kita usahakan terus agar akhirnya hidup dan karya-karya kita selalu terarah kepada Allah, dan kita mendapatkan kasih karunia Allah. Pertanyaannya, sudahkah aku selalu berpegang pada kehendak-Nya dan hidup berdasarkan sabda dan kehendak-Nya itu? Dari bacaan Injil seringkali kita tidak percaya bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita meminta akan mendapat, kalau mencari akan menemukan, kalau mengetuk pintu akan dibuka. Seringkali kita ragu-ragu dan tidak percaya. Persoalannya adalah demikian. Apakah kita mengerti bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang lain? Kalau kita meminta, kita diberi dengan cara yang lain, apakah kita mengerti? Bisa jadi Allah mengabulkan lewat cara-cara yang lain. Maka kita harus menyadari bahwa apa yang kita terima itu jawaban atas doa-doa kita lewat sesama, lewat peristiwa. Yang kedua, apakah kita sadar bahwa yang kita minta itu demi keselamatan atau tidak membahayakan kita? Tetapi kalau membahayakan iman kita, Allah bisa jadi menangguhkan pengabulan itu. Ada peristiwa-peristiwa yang menyadarkan kita agar kita terbebas dari dosa. Maka bisa jadi doa-doa itu kalau dikabulkan akan membuat kita mendapatkan celaka. Seringkali orang yang pandai, sukses, diberi kegagalan agar tidak sombong. Yang ketiga, apakah ketika kita meminta sudah kita pikirkan itu baik untuk kita, atau justru akan mencelakakan kita? Kalau memang itu baik, tepat, kita mohonkan. Tapi kalau jelas-jelas akan bawa kepada kejahatan, maka kita tidak perlu memohon. Dengan kata lain, permohonan sudah kita perhitungkan, sudah saya renungkan, dan jawabannya pun juga pasti. Sayangnya seringkali kita mengetuk, kita mencari, kita memohon, tidak kita pikirkan lebih panjang, termasuk konsekuensinya. Oleh karena itu, saya mengajak, sebelum kita memohon dan berdoa kepada Allah, kita renungkan dulu, apakah kira-kira permohonan saya ini berguna untuk keselamatan kita.
ataukah justru mencelakakan kita? Kalau memang jawabannya itu menyelamatkan kita, baiklah kita mohon. Tapi kalau itu mencelakakan kita, lebih baik tidak kita mohon. Maka ukuran permintaan itu bukan ego kita, kemauan kita, tapi apakah permohonan ini selaras dengan kehendak Allah. Kita mencoba untuk benar-benar memohon dengan hati, bukan dengan pikiran, dengan emosi. Tetapi sudah kita perhitungkan apakah permohonanku ini berkenan kepada Allah atau tidak. Maka untuk permenungan saya mengajak untuk refleksi. Yang pertama, apakah permohonanku ini berkenan kepada Allah atau tidak? Yang kedua, apakah aku mengerti cara Allah mengabulkan permohonanku? Dan yang ketiga, apakah aku benar-benar mohon demi keselamatan dan bukan demi ego-ego kita? Kalau itu terjadi, maka kita akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberi. Dengan catatan, semuanya ini kita lakukan tidak membahayakan hidup kita, tapi untuk keselamatan yang datang dari Allah. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk memohon dengan sungguh-sungguh, sekaligus memohon disertai dengan usaha yang benar, agar akhirnya lewat sesama, lewat peristiwa, Tuhan mengabulkan permohonan kita, sehingga kita merasa cinta kasih Allah benar-benar diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan rasa optimis kepada kami, sehingga kami tetap mengerti cinta kasih-Mu. Semoga kami Kau mampukan untuk menyaring apa yang kami minta sebelum kami sampaikan kepadamu, agar akhirnya yang kami minta ini adalah demi keselamatan jiwa-jiwa kami dan bukan untuk kematian. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Beri semangat agar dalam situasi apapun kami percaya akan kehendak-Mu, sehingga akhirnya kami tetap beriman kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang punya beban Kau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kita semua boleh mengalami cinta kasih-Mu. Dan kami yakin bahwa kehendak-Mu selalu baik adanya. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan agar memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat dan terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian dana yang sungguh mendukung gereja dalam pelayan. Lebih-lebih pada bulan misi MSF ini, saya mengundang untuk ambil bagian
dalam dana bagi misionaris. Dengan cara amplop-amplop yang sudah diterima setelah diisi dimasukkan ke kotak-kotak persembahan. Bisa juga dengan transfer, bukti transfer dimasukkan ke dalam amplop itu dan dimasukkan ke kotak. Panjenengan boleh mengambil amplop lebih banyak yang tersedia di dekat pintu-pintu masuk gereja. Para misionaris membutuhkan doa-doa dan dana untuk operasional mereka. Sebagai anggota tubuh gereja, kita ikut ambil bagian dengan perjuangan mereka di tanah misi. Semoga dengan uluran tangan kita, mereka mendapatkan berkat yang melimpah. Kita diundang oleh KVKPAN Semarang dalam merayakan ulang tahunnya pada hari Minggu tanggal 12 Oktober pukul 12 di Gua Maria Kerep Ambarawa sebagai puncak perayaan syukur KVKPAN Semarang. Silakan menghadiri kalau ada waktu dan bersyukur bersama yang lain bersama dengan novena kedua. Semoga kita terlibat dalam gereja dengan cara kita masing-masing. Juga akan diadakan rekreasi keluarga, gabungan lingkungan-lingkungan di gereja agar keluarga kita semakin kokoh kuat. Keluarga hadiah dari Allah. Saya undang keluarga-keluarga untuk hadir dalam rekoleksi itu sesuai dengan jadwal yang ada. Mudah-mudahan dengan rekoleksi ini keluarga kita semakin kokoh kuat. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.